Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Anjati dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Dan pemirsa, kali ini kita telah berada di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Batu. Dan kita akan membahas sebuah topik yang menarik pemirsa ya. Dan program-program yang dikeluarkan oleh pajak sudah mulai banyak didengar dan dipahami oleh masyarakat. Namun ternyata juga ada program yang hingga saat ini belum dipahami oleh sebagian kecil masyarakat, terutama di Kota Batu. Dan kali ini saya telah bersama dengan Bapak Dedi Alwi selaku penyuluh pajak KPP Pratama Kota Batu. Halo, assalamualaikum Bapak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Segar sekali pagi ini Pak. Oke, Pak Dedi, kali ini kita mau membahas apa ini Pak Dedi? Jadi pemirsa Dharma TV dan Mbak Anti ya, kali ini kita ada dua materi. Materi pembahasan. Yang pertama adalah program pengurangan sanksi administrasi atau program PSA. Itu dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 3. Nah, kebetulan ini sudah mendekati akhir, jadi mendekati akhir kapan Pak ini? 31 Desember. Sebentar lagi berarti pemirsa. Betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya sudah kita pernah gaungkan di awal-awal tahun, cuman karena ini akan mendekati 31 Desember, jadi kita ulang lagi sekali lagi, yaitu pemadanan NIK NPWP. Oke, pemadanan NIK dan NPWP. Betul. Itu sudah maksimalkah di Kota Batu ini Pak Dedi? Alhamdulillah sampai dengan tanggal hari ini, itu kita sudah mencapai 88%, jadi kurang 12% lagi sebelum sempurna begitu. Cuman kita ulang lagi supaya progresnya semakin baik, semakin cepat begitu. Oke, jadi begitu pemirsa ya, buat pemirsa Dharma TV, terutama warga Kota Batu ya yang belum melakukan pemadanan NIK ya, segera aja langsung ke kantor KPP Pratama Batu ya Pak, yang langsung ke sini, atau bisa online, bisa nggak Pak? Sebenarnya bisa online lewat pajak.go.id. Cuman memang mungkin sebagian besar atau sebagian kecil masyarakat itu masih bingung ini gimana sih online begitu. Jadi lebih baik dan lebih cepat ya, silakan datang ke KPP Pratama Batu. Nanti di situ kita bantu sampai selesai begitu. Oke, baik. Ini kan tadi kan Pak Dedi mengatakan 88% itu sudah melakukan pemadanan NIK ya. Betul. Itu mereka mayoritas datang ke KPP atau ada yang melalui online, lebih banyak mana? Sebenarnya kita ada beberapa channel ya. Nanti kita akan bahas ya. Cuman ini sebagai gambaran umum saja. Pemadanan NIK itu ada beberapa channel. Ada yang langsung datang ke KPP Pratama Batu ya. Kemudian ada yang lewat online, begitu, dan ada yang bukan dari wajib pajaknya, cuman kami kan berkomunikasi juga dengan Capil ya, karena ini kan hubungannya dengan NIK, dan instansi yang mengurusi NIK itu adalah Capil, catatan sipil. Nah, itu apabila kita sudah punya datanya yang valid, kita lakukan sendiri begitu, yang dari KPP Pratama Batunya. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan begitu. Oke, nanti untuk langkah-langkahnya dibahas nanti dulu ya. Ini kan tadi kan kita membahas dua topik sebetulnya hari ini, yaitu ada program pengurangan program pengurangan sanksi administrasi pemirsa, atau disingkat PSA pemirsa Dharma TV. Itu kan maksudnya yang kayak gimana sih program itu Pak? Untuk sanksi administrasi apa maksudnya? Jadi pemirsa Dharma TV sekalian, pada dasarnya semua wajib pajak yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak itu punya kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, ketika kewajiban perpajakan ini tidak dilaksanakan dengan baik, ya, entah karena tidak tahu atau alpa atau karena kesengajaan, maka DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Batu itu akan memberikan sanksi-sanksi, ya. Sanksi itu bisa berupa denda, bisa berupa kenaikan, istilahnya begitu. Kenaikan pajak begitu. Sanksi-sanksi administrasi ini itu harus dilunasi atau dibayar oleh wajib pajak. Itu biasanya ada jatuh temponya 1 bulan, begitu. Karena tahun 2020 kita kan sudah sama-sama ketahui bahwa ada pandemi COVID ya. Di situ juga banyak wajib pajak yang terpuruk
ekonominya, usahanya begitu. Lah ini sebenarnya langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban dari wajib pajak dengan apa? Dengan cara mengurangi sanksi administrasi yang sudah kita kenakan begitu. Berarti ini maksudnya untuk mengurangi beban dari para wajib pajak, begitu ya Pak Dedi ya. Oke, ini untuk program pengurangan sanksi administrasi atau PSA ini kalau boleh tahu untuk wajib pajak yang seperti apa saja ini untuk yang ditujukan ini? Baik, jadi kalau PSA ini sebenarnya kebijakan dari Kanwil DJP Jawa Timur 3. Jadi ini bukan kebijakan nasional ya pemirsa. Jadi mungkin pemirsa ada yang dari wilayah kota lain, loh kok di saya tidak ada. Nah, memang betul ini kebijakan lokal di Kanwil DJP Jawa Timur 3 ya, Jawa Timur 3. Di Jawa Timur sendiri ada 3 Kanwil. Jadi mungkin di Jawa Timur wilayah lain mungkin berbeda dengan di sini begitu. Oh, mungkin berbeda tentunya dengan yang di DJP Jatim 3 ya. Betul. Di Jatim 3 itu wilayahnya di Malang Raya, di Kota Malang ya, Kota Malang, Singosari, Kabupaten Malang. Kemudian ada di Blitar dan seterusnya begitu. Jadi tidak di semua Jawa Timur. Kalau di Surabaya ada Jawa Timur 1, Jawa Timur 2 begitu. Dan seterusnya. Nah, ini kebijakan PSA ini khusus di wilayah Kanwil Jawa Timur 3 gitu. DJP Jatim 3. Berarti untuk yang wilayah Blitar ini juga masuk wilayahnya DJP Jatim 3 ya? Betul. Berarti ketentuan yang untuk pengurangan sanksi administrasi ini juga masuk yang yang KPP Blitar? Betul, sama. Oke, itu pemirsa ya. Oke, ini tadi kan saya juga sempat menyinggung nih Pak, bahwa nantinya itu kalau misalnya ada yang mungkin lupa membayar kewajibannya, nanti akan dikenakan sanksi. Nah, untuk sanksinya seperti apa saja kalau untuk yang di KPP Batu? Contoh saja ya, sebagai contoh, wajib pajak kan wajib melaporkan SPT tahunan setiap tahun 1 kali ya. Untuk orang pribadi itu wajib lapor SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret. Ketika wajib pajak orang pribadi itu lapor melebihi itu, misalkan tanggal 1 April atau Juni, Juli dan seterusnya, itu dikenakan sanksi 100.000 per tahunnya. Untuk wajib pajak badan ini yang dimaksud adalah PT, CV, yayasan, koperasi dan seterusnya yang berbentuk badan hukum. Ini apabila untuk laporan SPT-nya itu paling lambat 30 April setiap tahun. Apabila telat atau tidak lapor, itu dikenakan sanksi 1 juta setiap tahunnya. Per tahunnya ya. Itu untuk lapor ya. Kemudian apabila misalkan wajib pajak ini sudah lapor, tetapi lapor pajaknya misal terutang 10 juta misalkan begitu. Dan KPP Pratama Batu itu secara periodik itu melakukan pemeriksaan pajak. Ketika setelah diperiksa dan ketemulah ternyata pajaknya bukan 10 juta nih, tetapi 50 juta. Nah, karena kita ketahui bahwa wajib pajak masih kurang 40 juta, akan kita tagih 40 juta plus sanksi berupa keterlambatan pembayaran. Nah, sanksi-sanksi seperti inilah yang dimaksud akan kami istilahnya dikurangi begitu, diampuni sedikit. Oke, dan itu nanti yang masuk dalam program yang itu tadi ya, PSA itu ya? Betul. Tapi selama ini memang sempat menemukan kasus seperti itu kah yang harusnya 10 ternyata mereka info 10 tentu ternyata saja banyak. Tentu saja banyak pemerintah itu kasusnya di Batu ternyata banyak ya? Banyak, cuman kita tidak bisa tidak bisa membeberkan detailnya ya. Tetapi secara umum untuk kasus-kasus misalkan kita ketemukan pajak kurang bayar 1 miliar, 10 miliar itu di Batu banyak sekali. Itu yang untuk yang badan usaha PT biasanya ya Pak? Kebanyakannya tentu saja PT ya, tentu saja badan hukum. Kalau orang pribadi mungkin kita akan tahu siapa di sini konglomerat di Kota Batu ini siapa, kita bisa cuman sedikit begitu. Tapi kalau badan hukum itu kita banyak sekali di Batu yang omsetnya tinggi-tinggi begitu. Yang badan hukum ternyata banyak ya. Tapi untuk yang badan hukum, kalau yang menurut pemantauan Pak Dedi ini ya selama di KPP Batu ini, untuk yang badan hukum di Batu sendiri, yang apakah mereka juga sudah tahu program ini, PSA ini? Tentu saja, karena ini kan program prioritas Kanwil Pajak ya. Tentu saja karena ini program prioritas, kita sasar itu ya wajib pajak besar-besar begitu yang
tunggakannya itu besar. Buat apa? Buat mereka nanti supaya tahu dan akan memanfaatkan program ini paling awal begitu. Ya, begitu. Ternyata yang tunggakannya banyak, ternyata banyak ya di Batu ini banyak, ya, para badan hukum ini ya Pak Dedi. Banyak gitu. Oke, nah ini caranya KPP Batu untuk mensikapi adanya badan hukum yang ternyata masih memiliki banyak tunggakan itu bagaimana? Apakah terus melakukan sosialisasi PSA ini atau mungkin melakukan pendekatan-pendekatan begitu atau bagaimana? Semua cara kita lakukan ya, cuman untuk tunggakan pajak ini Mbak Anti, itu kita ada bidang khusus namanya seksi P3. Oke, ya. apa itu, ini Pak? Istilahnya pemeriksaan dan penagihan pajak begitu. Nah, seksi ini itu tugasnya yang pertama ya ngurusi yang wajib pajak yang punya tunggakan pajak banyak begitu. Yang pertama kita surati, ya itu langkah pertama kita buat kalau di kami ada surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Nah, itu pertama kita surati via pos ya. Kalau dalam 1 bulan tidak direspon, kita beri surat teguran. Itu runutannya begitu ya. Kalau ditegur enggak ngereken gitu ya. Betul, kita terbitkan surat ada step-stepnya banyak sekali, yang intinya nanti ujungnya adalah ada yang penyitaan ya, penyanderaan dan seterusnya. Ini mengerikan kalau kita bahas kali ini, Mbak. Ini ditahan dulu ini ya soal ini seksi P3 ini belum selesai ya Pak Dedi ya. Dibahas nanti dulu, tetap dalam program Mancalang Ngobrol Santai. Jangan kemana-mana, usai jeda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita masih bersama dengan Pak Dedi Alwi dan kita masih berada di KPP Pratama Kota Batu pemirsa ya. Ayo buat Anda pemirsa yang belum melakukan pemadanan NIK ya, masih ada waktu hingga nanti tanggal 31 Desember 2023. Betul Pak Dedi? Betul. Oke, kita mau membahas lagi yang tadi sempat terhenti Pak Dedi ya. Oke, ternyata ini ada juga para wajib pajak utamanya badan hukum di Kota Batu ini yang ternyata masih memiliki tunggakan ya. Betul. Bahkan hingga diberi surat teguran tapi ternyata tidak merespon begitu Pak. Betul. Pak Dedi. Nah, lalu langkah yang dilakukan oleh pajak KPP Batu ini apa sih? Tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya, bahwa kita untuk tunggakan pajak atau tagihan pajak ini ada beberapa langkah ya. Sebenarnya bukan lebih tepatnya sebenarnya nanti mungkin kita bahas di seksi P3 Mbak Anti, cuman secara umum akan saya singgung. Yang pertama akan kita terbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak ya. Itu biasanya wajib pajak diberi kesempatan untuk melunasi itu 1 bulan ya. Ketika 1 bulan itu wajib pajak tidak kunjung membayar pajaknya, maka akan kita terbitkan surat teguran ya. Surat tagihan pajak dan surat teguran itu kita kirim via pos. Ya. Surat teguran ini berlaku berapa lama? Apakah sama seperti surat tagihan pajak? Rinciannya saya tidak bisa bahas kali ini Mbak Anti. Cuman ada jatuh temponya ya. Itu tidak selama surat tagihan pajak. Nah, tetapi ketika sudah ditegur ya, kemudian wajib pajak belum juga merespon, maka akan kita terbitkan lagi surat paksa. Nah, berbeda dengan surat tagihan dan surat teguran yang lewat pos ya. Artinya belum tentu juga wajib pajak menerima suratnya kan. Kalau pos kan ada yang ke pos dan seterusnya. Untuk surat paksa ini petugas jurusita itu secara langsung membawa surat paksanya itu ke wajib pajak, harus diterima yang bersangkutan, ada bukti tanda terimanya begitu. Jadi tidak ada alasan lagi wajib pajak untuk saya tidak tahu surat tagihan pajak. Begitu. Misalnya ini ya, sudah ada jurusita dan dengan membawa surat paksa begitu ya. Itu misalnya tidak sampai di wajib pajak yang tertuju, misalnya di tempat itu nggak ada orang, tuh bagaimana? Nanti ada berita acara dan seterusnya ya. Atau misalkan ada, istilahnya kita harus serahkan ke orang yang jelas ya, orang jelas yang bisa bertanggung jawab terhadap surat paksa itu gitu. Jadi wajib pajak tidak ada alasan lagi saya tidak terima. Nah, ini ada buktinya, kita ada yang nerima suratnya. Tapi sering kali begitu Pak, yang di Batu ini pernah terjadi? Sering atau tidak saya tidak bisa memastikan, tetapi banyak begitu.
Baik, berarti ini masih diberi kesempatan pemirsa Dharma TV bagi para pemilik usaha, utamanya badan usaha, badan hukum begitu ya, yang masih memiliki tunggakan pajak begitu, karena ini KPP Pratama Batu dari DJP Jatim 3 ini mengeluarkan adanya program pengurangan sanksi administrasi atau PSA. Ayo dimanfaatkan pemirsa ya. Jangan sampai nanti ada suap paksaan nanti ya. Iya. Oke, kalau misalnya bisa dijelaskan ini Pak Dedi, ketika para tim dari seksi P3 ini turun ke lapangan, kemudian mereka ternyata melihat banyak sekali para wajib pajak yang belum melakukan pembayaran ya, atau mungkin sampai menunggak gitu ya. Iya. Kalau misalnya di persentase, misalnya dalam waktu sebulan ini ada sekitar berapa badan hukum sih yang dikunjungi oleh P3? Ini karena adanya di seksi lain ya, jadi saya tidak bisa memastikan berapa-berapanya. Nanti mungkin segmen selanjutnya mungkin Mbak Anti itu bisa kita narsumnya ya, narsumnya dari seksi P3. Baik. Mungkin gitu. Sekarang saya mau membahas tentang keterkaitan ini Pak Dedi ya. Ini untuk hubungan ini ya, hubungan antara pengurangan sanksi administrasi dengan pemulihan ekonomi itu yang seperti apa sebetulnya? Baik, jadi pemirsa Dharma TV sekalian dan Mbak Anti, sebenarnya tujuan Kanwil Pajak ya, Kanwil DJP Jatim 3 untuk mengeluarkan program PSA ini adalah untuk dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Hubungannya apa? Jadi tadi sudah saya singgung bahwa untuk kasus-kasus tertentu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi oleh KPP Pratama ya. Bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi karena kelalaian ya. Sehingga dikenakan sanksi 1 juta, 100.000 dan seterusnya. Wajib pajak pada dasarnya harus membayar sanksi-sanksi tersebut. Nah, tapi karena tahun 2020 ada pandemi COVID, pemerintah ini membuka opsi-opsi ya, bagaimana caranya ya agar aturan-aturan sanksi tadi tetap berlanjut, tetapi tidak begitu memberatkan wajib pajak karena kondisinya sedang belum normal begitu. Win-win solution atas masalah ini adalah program pengurangan sanksi. Jadi sanksi-sanksi tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tetapi sanksi-sanksi tersebut itu bagaimana caranya itu tidak memberatkan wajib pajak. Ya, tentu saja ini sangat-sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Ya, katakanlah tadi sudah saya singgung ada wajib pajak yang dikenakan sanksi 1 miliar gitu. Kalau disuruh bayar tahun ini tentu saja mungkin akan memberatkan. Karena kan tahun pandemi walaupun sudah selesai itu masih ada sisa-sisa apa? Masih ada rugi yang masih belum dibayar dan seterusnya. Kalau wajib pajak kita paksa untuk membayar 1 miliar di tahun ini tentu saja kan sangat berat. Betul. Program PSA ini memberi opsi lain. Apa? Silahkan Anda membayar sebagian ya, nanti ada persentasenya akan saya terangkan. Oke, membayar sebagian ya. Maksudnya membayar sebagian itu gimana? Misalnya 1M itu? Nanti ada ketentuannya, entah bayar 50%, entah bayar 60%, entah bayar 40% saja. Sisanya akan kita ampuni begitu. Akan kita keluarkan SK, wajib pajak tidak perlu membayar lagi dan dianggap lunas. Oke, itu skemanya seperti apa Pak Dedi? Skemanya nanti akan saya jelaskan ya, mungkin nanti bisa ditampilkan di layar Mbak Anti. Itu skemanya seperti ini. Ada 2 jenis skema. Yang pertama adalah skema untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya. KPP Madya itu maksudnya yang di KPP Madya itu adanya di Malang ya. Itu di Araya. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya itu adalah wajib pajak tingkat-tingkat besar ya, yang omsetnya tinggi-tinggi. Omsetnya itu yang biasanya berapa kalau yang ini ada ketentuannya sendiri, tidak bisa saya bahas sekarang. Tetapi yang jelas adalah wajib pajak yang omsetnya tertinggi begitu. Ada beberapa wajib pajak yang kita kumpulkan sengaja itu di KPP Madya. Tentu saja pajak-pajaknya itu mereka juga tinggi-tinggi begitu bila dibandingkan dengan KPP Pratama. Jadi skemanya ada 2, untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, yang kedua adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama.
Bedanya apa? Bedanya yang untuk skema di KPP Madya itu untuk ketetapan pajak hasil pengawasan, ya. Pajak hasil pengawasan itu maksudnya bagaimana Pak Dedi? Oh baik, jadi ketetapan pajak atau tagihan pajak itu dikeluarkan oleh dua bagian, ya. Ada yang dikeluarkan oleh bagian pengawasan, ada yang dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan. Mungkin banyak yang tidak paham ini maksudnya apa. Jadi di kami itu di pajak sendiri itu ketika menagih pajak wajib pajak, ya, misalkan Pak A gitu ya, atau PTA, untuk seksi pengawasan dia sifatnya menghimbau, Pak PTA, ya, kami temukan ada data 1 miliar, silahkan dibetulkan, tapi nanti karena Bapak salah akan kita kenakan sanksi. Jadi sifatnya himbauan itu, namanya hasil pengawasan pemeriksa. Yang kedua, ada kasus misalkan PTA sudah lapor pajaknya 1 miliar, kita ketemukan datanya, Pak ini ada 1 miliar lagi yang belum dilaporkan, silahkan dilaporkan. PTA-nya tidak berkenan, ya, otomatis karena tidak berkenan kita lakukan pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itu ada proses-proses yang panjang dengan pembuktian dokumen dan seterusnya, seperti kalau di polisi itu penyidikan begitu. Iya, betul. Nah, karena kita punya effort dan seterusnya lebih, kita ketemukan sanksi administrasi yang lebih besar, biasanya begitu. Itu masuk bedanya dalam pajak hasil pengawasan berarti ya? Pengawasan yang tadi yang himbauan, Kalau pemeriksaan yang sudah ada tahap-tahap yang panjang seperti penyidikan begitu. Nah, untuk yang Madya, untuk ketetapan pajak hasil pengawasan yang terbit di tahun 2023, itu apabila pokok pajaknya, pajak yang kurang dibayar itu sampai dengan 500 juta, maka kita berikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50%. Apabila pokok pajaknya dari 500 juta sampai 5 miliar, maka pengurangan sanksinya 65%. Jadi wajib pajak tinggal membayar 35%-nya saja. Ya. Jangan bayangkan kalau misalkan sanksinya 5 miliar, itu 65%-nya itu berapa, itu udah banyak, berapa miliar ya, itu begitu. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh untuk wajib pajak. Dan sedangkan untuk pokok pajak yang lebih dari 5 miliar itu bahkan wajib pajak diberikan pengenaan sanksi pengurangan sanksi administrasi itu sebesar 75%. Berarti semakin besar pokok pajaknya itu nanti persentase untuk ingin makin besar juga ya? Betul, pengurangan sanksinya begitu. Pengurangan sanksinya. Kemudian untuk yang hasil ketetapan pajak hasil pengawasan yang terbit dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022, untuk pokok pajak sampai dengan 500 juta itu dikenakan pengurangan sanksi sebesar 40%. Untuk pokok pajak 500 juta sampai 5 miliar itu dikurangi sanksinya 55%, ya. Kemudian untuk yang lebih dari 5 miliar itu dikurangi sanksi sampai 65%. Kemudian beda dengan hasil pengawasan, untuk hasil pemeriksaan itu untuk yang terbit dari tahun 2023, ya, itu untuk pokok pajak sampai 500 juta 35%, 500 sampai 5 miliar itu 50%, lebih dari 5 miliar 60%. Nanti pemirsa bisa gimana? Ini untuk yang ketetapan pajak hasil pemeriksaan ini yang terbitnya yang tahun 2023 ini aja ya? Ini atau 1 Januari atau yang terbit tahun 2020 sampai 2022. Jadi ada beberapa skema begitu. Kemudian? Nah, untuk yang di wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama itu batas-batasan pokok pajaknya lebih kecil. Kenapa? Karena di KPP Pratama itu wajib pajaknya relatif lebih kecil daripada yang terdaftar di KPP Madya. Ini ditahan dulu Pak Dedi, mau ada yang lewat ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, usai jeda pemirsa. Baik, kembali Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang ketiga. Kita masih bersama dengan Pak Dedi Alwi dan kita masih berada di KPP Pratama Kota Batu ya. Baik, kita masih membahas terkait dengan skema tadi ya Pak Dedi ya. Tadi masih yang di tahap pertama ya? Maaf di Madya. Tadi ya? sudah Madya, sudah selesai. Sekarang kita jelaskan skema
program PSA untuk PSA. wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama. Jadi pemirsa sekalian, untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama itu untuk ketetapan pajak hasil pengawasan yang terbit di tahun 2023 dengan pokok pajak sampai dengan 100 juta itu dikenakan pengurangan sanksi sebesar 50%. Jadi misalkan jenengan ada sanksi administrasi 5 juta ya. Iya. Cukup membayar 2,5 juta saja, 2,5 jutanya akan kita ampuni begitu ya. Kemudian untuk pokok pajak 100 juta sampai 1 miliar, maka wajib pajak cukup membayar 35%. Kenapa? Karena 65%-nya akan kita ampuni. Untuk pokok pajak sampai lebih dari 1 miliar, maka pengurangan sanksinya sebesar 75%. Untuk ketetapan pajak hasil pengawasan yang terbit tahun 2020 sampai 2022, untuk pokok pajak sampai dengan 100 juta itu pengurangan sanksi 40%, jadi lebih kecil. 100 sampai 1 miliar itu 55%, dan untuk pokok pajak lebih dari 1 miliar itu pengurangan sanksinya 65%. Beda dengan hasil pengawasan, untuk ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang terbit di tahun 2023 itu untuk pokok pajak 100 juta, pengurangan sanksinya 35%, 100 sampai 1 miliar 50%, lebih dari 1 miliar dikurangi sanksinya 60%. Kemudian untuk ketetapan hasil pemeriksaan yang terbit tahun 2020 sampai 2022 itu untuk pokok pajak sampai dengan 100 juta 30%, 100 sampai 1 miliar 45%, dan yang lebih dari 1 miliar itu dikurangi sanksinya sebesar 55%. Begitu mungkin Mbak Anti. Oke, ini sudah cukup paham pemirsa Dharma TV. Nanti kalau misalnya belum paham, nanti bisa dilihat di skema bagan yang ditampilkan di televisi nanti pemirsa ya. Oke, sekarang kita mau bahas terkait apa lagi nih Pak Dedi yang belum ya ini ya. Jadi mungkin perlu dibahas siapa saja yang boleh ikut ini Mbak. Nah Anti, betul. Ya. Jadi pemirsa Dharma TV, untuk wajib pajak yang bisa mengikuti program PSA ini adalah yang pertama itu karena khilaf ya. Jadi tagihan pajak atau sanksi administrasi itu dikenakan karena wajib pajak khilaf ya, di kami betul ya. Lupa ya. Jadi tidak ada tendensi pidana dan seterusnya. Nah ini karena berbeda. Jadi untuk PSA ini syarat utama adalah karena khilaf. Nanti dibuktikan wajib pajak membuat surat pernyataan bahwa sanksi ini karena kekhilafan saya begitu. Ada surat pernyataannya. Itu surat pernyataannya formatnya dari pajak atau mereka? Betul, nanti kita berikan format. Atau misalkan wajib pajak membuat format sendiri, mungkin dipersilahkan begitu ya. Dipersilahkan. Kemudian yang kedua, wajib pajak sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir ya. Jadi tahun 2021 dan 2022. Kemudian untuk wajib pajak yang statusnya pengusaha kena pajak itu harus sudah menyampaikan SPT masa PPN tahun 2022 dan 2023 sampai dengan masa sebelum wajib pajaknya mengajukan program PSA ini. Ini SPT masa yang pajak pendapatan berarti ya? Kalau SPT masa PPN itu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ya. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak harus sudah melunasi pokok pajak. Jadi yang jangan salah paham Mbak Anti, yang dikurangi sanksinya itu adalah hanya sanksi saja. Untuk pokok pajak itu tetap harus dibayar lunas. Melunasi pokok pajak ini dibuktikan dengan apa? Nanti harus melampirkan bukti bayar pajaknya begitu. Sebagai contoh misal tadi saya sudah terangkan bahwa ada wajib pajak yang sudah membayar 10 juta, ternyata kita ketahui harusnya bayar 50 juta. Pokok pajak yang harus dibayar adalah 40 juta ini, harus dilunasi. Sementara denda-denda karena terlambat bayar itulah yang akan diampuni begitu ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah untuk STP yang terkait dengan surat ketetapan pajak, STP pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, ini terkait pengusaha kena pajak, maka harus melunasi pajak yang kurang bayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak ya. Itu harus dilunasi tetap. Kemudian caranya bagaimana? Prosedurnya ya. Itu silakan datang ke KPP Pratama ya.
atau KKP Madya itu mengisi surat permohonannya ya, kemudian membuat surat pernyataan khilaf. Tadi sudah saya terangkan ya. Formatnya bisa buat sendiri atau nanti kita akan berikan formatnya. Kemudian membuat rekapitulasi pelaporan SPT tahunan dan SPT masa ya. Kemudian itu yang membuat rekapannya dari wajib PT pajaknya itu sendiri ya. Betul. Tadi kan sudah saya terangkan bahwa syarat mengikuti program ini adalah harus sudah laporan SPT tahunan 2 tahun terakhir dan seterusnya, itu harus ada buktinya. Nah, nanti wajib pajak membuat rekapan, sudah lapor kapan, tanggal berapa begitu. Ya. Kemudian surat pernyataan terkait kesediaan untuk melunasi sisa sanksi administrasi. Jadi misalkan wajib pajak tadi sudah ikut skema dan akan dikurangi sanksinya sebesar 50%. Nah, 50%-nya nanti bagaimana? Nah, ini wajib pajak membuat surat pernyataan bahwa akan membayar sisanya begitu. Oke, berarti ini dibuktikan dengan surat pernyataan juga. Betul, ya, nanti bermaterai. Jangan sampai misalkan tadi ada sanksi 10 juta misalkan, sudah kita kurangi 5 jutanya, 5 jutanya tidak dibayar-bayar. Nah, ini wajib pajak harus membuat surat pernyataan bahwa setelah ini disetujui, dikurangi sanksinya, maka wajib pajak akan segera membayar sisanya. Oke, baik. Kemudian bagaimana Pak Dedi? Kemudian yang keempat adalah melampirkan bukti pembayaran atas pokok pajak yang belum dibayar. Kemudian ada surat pernyataan bahwa wajib pajak tidak akan melakukan upaya hukum terkait pengeluaran sanksi administrasi ini. Jangan sampai kita sudah bantu, wajib pajak sudah dikurangi sanksinya 65% misalnya begitu, setelah kita sudah keluarkan keputusannya, wajib pajak melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu maksudnya seperti apa kalau yang biasanya upaya hukum itu ada namanya keberatan ya. Kalau keberatan itu diajukan di Kanwil DJP, ada lagi banding ya. Kalau banding itu diajukan di pengadilan pajak begitu. Oke. Tapi pernah terjadi seperti itu atau bagaimana? Tentu saja pernah terjadi. Ya. Kalau di KPP Batu pernah, apalagi di KPP lain itu pasti sudah banyak. Yang begitu. Di Madya juga mungkin banyak ya. Karena di Madya itu pajaknya tinggi ya, lebih sering daripada di KPP Pratama. Begitu. Baik, selanjutnya bagaimana Pak Dedi? Kemudian yang keenam adalah surat pernyataan sebagai pabrikan emas dalam hal wajibnya adalah pabrikan emas ya. Kemudian yang ketujuh ini harus dicek persyaratannya di helpdesk, itu wajib disertakan. Mungkin begitu. Mengecek untuk wajibnya kalau kelengkapannya sudah sesuai atau tidak, itu harus dicek, dibuktikan dengan form checklist dari petugas helpdesk. Oke, itu petugas helpdesk itu berarti harus ke KPP Pratama ya? Di KPP Pratama, jadi nanti wajib pajak tidak bisa langsung menyerahkan ke loket, tetapi harus ke petugas helpdesk dulu untuk diberikan checklist. Oke, baik. Baik, ini kan saya mau menyinggung terkait program PSA-nya kembali ini Pak Dedi ya. Ini kan sebetulnya tujuan dari program ini kan sudah jelas ya. Nah, apakah ini tidak malah membuat kehilangan penerimaan pajak ini Pak Dedi? Pertanyaan bagus. Sebenarnya logikanya ya, kalau wajib pajak harus membayar sanksi misalkan 100 juta, kok dikurangi 50%, apakah DJP rugi? Iya. Tentu saja DJP sebenarnya secara instansi, walaupun instansi pemungut pajak ya, yang tugasnya adalah mengambil pajak dari masyarakat, tetapi tujuan kami tidak semata-mata uang begitu. Jadi DJP seharusnya membuat kebijakan itu, bukan seharusnya DJP selalu membuat kebijakan itu bagaimana sebisa mungkin wajib pajak adil bagi wajib pajak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2020 kita mengalami goncangan ekonomi ya. Tidak mungkin DJP dengan istilahnya ya, memungut pajak itu sebagaimana keadaan normal ya. Tentu saja DJP harus membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya adil. Kalau wajib pajaknya dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, DJP harus menyesuaikan ya. Bagaimana supaya tidak memberatkan wajib pajak. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tadi sudah saya singgung bahwa wajib pajak
yang ingin ikut program PSA harus lapor ini dan itu. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Ya. Yang ketiga adalah tentu saja karena ini sudah dikurangi ya. Tujuan DJP adalah supaya wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Karena memang masih ada banyak tunggakan-tunggakan yang belum dibayar ya. Dengan dikurangi sanksinya dengan harapan bahwa wajib pajak tergerak untuk segera membayar tunggakan pajaknya. Oke, baik. Ternyata ini sudah mulai terbuka, pemirsa sudah mulai tahu semuanya pemirsa ya. Oke, ini mau ada yang lewat, Pak Dedi ditahan dulu ya. Tetap dalam program acara ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program acara ngobrol santai. Saya masih bersama dengan Pak Dedi Alwi ya, selaku penyuluh pajak KPP Pratama Kota Batu. Baik Pak Alwi, kita akan membahas kembali untuk pemadanan NIK NPWP. Baik. Apa yang belum tersinggung ya soal ini? Jadi kalau tahun-tahun bulan-bulan yang awal di tahun 2023 itu kita selalu menyarankan wajib pajak untuk melakukan pemadanan secara mandiri itu di situs djponline.pajak.go.id. Nah, karena ini sudah mendekati akhir periode tahun 31 Desember 2023, maka DJP membuka channel-channel baru nih Mbak Anti. Jadi secara umum channelnya ada 3 pemirsa. Yang pertama adalah secara elektronik, jadi wajib pajak bisa melakukan pemadanan NIK NPWP secara elektronik. Yang kedua adalah secara langsung, ini seperti yang sudah sebelumnya dengan datang langsung ke KPP Pratama. Yang ketiga melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Untuk yang secara elektronik ini juga ada 3 channel ya. Yang pertama melalui portal layanan portal npwp.pajak.go.id. Alamatnya di portal npwp.pajak.go.id. Tetapi ini hanya untuk badan ya, hanya untuk badan yang setidaknya memiliki ada syaratnya ya. 50 orang pegawai ya, yang dalam SPT masa PPh pasal 21, kemudian 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN terakhir, dan 50 bukti potong atau pungut dalam SPT masa unifikasi terakhir. Kemudian yang kedua adalah melalui web service bagi pihak tertentu yang memiliki paling sedikit 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya, kemudian memenuhi panduan pengembangan dan standarisasi aplikasi DJP ya. Kemudian yang ketiga untuk wajib pajak yang biasa yang tidak memenuhi syarat yang di atas tadi itu tetap melalui akun pajak.go.id. Kemudian pemadanan NIK ini semuanya massal Mbak Anti ya. Itu secara langsung ke KPP tetapi minimal 1 juta NPWP. Itu untuk badan-badan tertentu. Kalau di Batu mungkin tidak ada ya. Ini di Jakarta mungkin banyak. Kemudian melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Mungkin itu Mbak Anti. Jadi ada tambahan portal-portal atau channel-channel layanan yang sifatnya massal. Kalau sebelumnya kan orang per orang, nah sekarang kita buka channel-channel yang melayani massal begitu. Sifatnya massal tuh yang apa aja ini? Yang tadi sudah saya sebutkan melalui portal npwp.pajak.go.id itu tidak memadankan satu persatu, tapi langsung banyak begitu. Ini bisa terjadi untuk perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Ini yang langsung banyak apa tuh gimana jadinya itu? Jadi tujuan pemadanan NIK ini kan untuk menyandingkan NPWP yang lama dengan nomor KTP wajib pajak yang akan dipakai nanti, ya kan? Nah, untuk normalnya itu wajib pajak mengajukan pemadanan itu 1 persatu. Tentu saja ini memakan waktu untuk perusahaan yang memiliki misalkan 1.000 karyawan ya. Betul. Mereka tentu saja tidak mungkin nyuruh silakan kamu semua ke KPP. Kan akan mengganggu operasional perusahaan, betul ya. Di jam kerja kan tidak mungkin karyawan meninggalkan perusahaan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ke KPP begitu. Nah, ini untuk membuka opsi bagi perusahaan yang memiliki karyawan banyak yang tidak mungkin ke KPP.
Nah, ini kita berikan portal khusus namanya portal npwp.pajak.go.id dengan harapan nanti perusahaan bisa membantu karyawannya itu untuk memadankan NIK-nya begitu. Oke, tapi untuk portal npwp.pajak.go.id ini sudah banyak dimanfaatkah? Sudah banyak dimanfaatkankah untuk seharusnya begitu ya. Cuman saya tidak bisa karyawannya? memastikan berapa jumlahnya karena ini sudah dibuka sebenarnya sejak Maret Mbak Anti, cuman sudah Maret kemarin. sepertinya kurang gaungnya, kita gaungkan lagi begitu. Oke. Jadi buat pemirsa Dharma TV ya, untuk pengusaha-pengusaha di Batu utamanya ya, di Malang Raya yang mungkin punya karyawannya banyak ya, yang mau melakukan pemadanan NIK dan NPWP itu ya, langsung aja buka aja di situsnya di portal npwp.pajak.go.id ya. Oke, kemudian apa lagi nih yang belum Pak Dedi ya? Oke, tapi sejauh ini di Batu bagaimana sih responnya mereka ketika mengetahui bahwa KPP ini mengeluarkan pemadanan NIK NPWP? Sebenarnya positif ya, tentu saja responnya positif. Kenapa? Karena mungkin pemirsa sudah mengetahui bahwa mulai 1 Januari 2024 ini NPWP tidak bisa dipakai lagi untuk mengakses layanan perpajakan. Berarti NPWP yang ini kuning itu sudah nggak berlaku? Sudah tidak berlaku, jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya adalah nomor NIK, nomor KTP atau nomor KTP. Berarti kalau misalnya dibutuhkan NPWP tinggal menunjukkan saja KTP? Betul. Jadi tujuan ke depan pemerintah kan yang banyak diminta oleh masyarakat itu bagaimana KTP ini bisa dipakai untuk apa saja? Multifungsi begitu multifungsi ya. Okay. Jadi tidak satu urusan ada kartu lagi, satu urusan ada SIM ya, ada BPJS. Lama-lama dompet kartunya penuh. Betul, jadi dompet saya saja isinya kartu-kartu. Ya, bukan kartu ATM tapi kartu yang lain ya. Jadi tujuannya nanti bagaimana sebisa mungkin ya, satu kartu ini, kartu KTP itu bisa mengakses seluruh layanan ya, tidak hanya layanan perpajakan saja tapi layanan yang lain. Nah, cuman tahun 2024 ini pemerintah insya Allah ya sudah bisa memakai NIK ini untuk mengakses layanan perpajakan begitu. Ini seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk seorang saja atau bagaimana untuk yang pemadanan NIK? Apakah berlaku untuk badan? Jadi kan kalau KTP kan identiknya dengan orang pribadi, jadi ini untuk perorangan ya. Nah, terus badan bagaimana? Badan juga sebenarnya tidak bisa memakai NPWP, tetapi kita kasih opsi lain, NPWP 16 digit. NPWP 16 digit. Biasanya NPWP itu berapa digit 15 sih? digit. 15 ya. Karena NIK adalah 16 digit, kita samakan dengan NIK. Kalau NIK kan sudah ketentuannya dari Capil ya. Kalau NPWP badan itu akan kita ubah menjadi 16 digit. Sementara untuk wajib pajak yang sudah terdaftar itu kita berikan 0 ya di depan NPWP yang lama. Oke, berarti NPWP-nya badan yang 15 digit itu ditambah 0 di depan ya. Di depannya. Untuk wajib pajak badan yang terdaftar sejak tahun 2024 ini otomatis 16 digit. Oke. Paham ya? Nah, berarti untuk yang badan ini juga tetap, tapi NPWP-nya badan masih berlaku kan? Hanya dia kan update NPWP-nya kan, nomornya tambah 0. Betul. Oke. Sudah mulai banyak yang mengupdate NPWP-nya badan. Tentu saja sudah ya. Kalau badan ini otomatis karena kan lebih simple ya. Jadi NPWP yang lama ditambahin 0 di depan ya, tidak perlu pemadanan NIK. Kalau NIK perlu dipadankan kenapa? Karena di database pajak itu tidak semua wajib pajak kita punya NIK-nya, paham nggih? Karena kan NIK kan sudah berubah. Yang NIK lama, kemudian ada IKTP, itu kan NIK-nya berubah. Betul. Nah, itu yang kita belum punya secara penuh, maka dari itu wajib pajak harus memadankan NIK-nya masing-masing begitu. Tapi sejauh ini untuk para wajib badan untuk wajib pajak yang badan sudah melakukan pengupdatean NPWP-nya ya? Itu kami tidak perlu karena kami sudah update secara sistem ya. Oke. Berarti mereka tidak perlu mengganti kartu lagi atau bagaimana? Mungkin nanti diperlukan ya di tahun 2024 ya. Tetapi kalau misalkan wajib pajak badan cek di akun DJP online-nya itu sebenarnya sudah ada di situ kartu NPWP elektronik namanya. Kartu NPWP elektroniknya sudah 16 digit. Betul. Hanya mungkin yang secara fisik
mungkin masih nambah digit. Betul. Kalau misalnya para badan ingin mengupdate kartunya, ingin menjadi nambah digit, bisa langsung ke KPP. Mungkin nanti nunggu 2024 ya, karena setelah sistemnya sudah 100% berfungsi ya, begitu. 2024 Januari ya, bulan Januari awal Januari, ya. Oke. Baik, Pak Dede, ini hampir penutupan ini ya. Boleh diinfokan ke pemirsa Dama TV dan para wajib pajak mungkin yang banyak tunggakan, monggo dikasih imbauan gitu. Baik, jadi para wajib pajak pemirsa Dama TV, khususnya wajib pajak di KPP, di lingkungan KPP Pratama Kota Batu ya, di KPP Pratama Batu. Ini dalam hal jenengan atau saudara memiliki tunggakan pajak ya, saya sarankan segera ke KPP Pratama Batu untuk mengikuti program pengurangan sanksi administrasi. Jangan lupa ini jangan dilewatkan program ini, karena ini hanya sampai 31 Desember 2023 saja. Kemudian wajib pajak juga jangan lupa untuk memadankan NIK NPWP. Karena apa? Karena sejak tahun Januari 2024 semua wajib pajak ya di Indonesia tidak lagi bisa menggunakan NPWP yang lama, tetapi sudah harus menggunakan nomor KTP atau NIK. Jadi jangan sampai lewat, jangan sampai telat, paling lambat 31 Desember 2023. Seperti itu pemirsa Dama TV, dan ini tidak terasa Pak Dede, perjumpaan kita pada hari ini sudah ada di penghujung acara. Pak Dede, terima kasih, semoga program-programnya segera terrealisasi, dan para wajib pajak yang mungkin belum membayar tunggakannya semoga cepat membayar. Terima kasih Mbak Anti dan Dama TV. Oke, dan pemirsa Dama TV yang di rumah, demikian perbincangan kita pada kali ini, dan saya Anti dan kerabat kru yang petugas mohon pamit dan undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.